Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Nurjana dengan NPM 13 011 019 0048 dari tutor 10. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik trakea dan juga dada terhadap orang dewasa. Untuk pemeriksaan trakea, pertama posisi pasien yaitu duduk tegak, kemudian lihat inspeksi apakah terdapat deviasi dari trakea dari midline positionnya. Kemudian, tempatkan jari di samping trakea, tepatnya di space antara trakea dengan sternomastoid. Bandingkan dengan sisi yang satunya lagi. Normalnya itu simetris. Untuk pemeriksaan dada, pertama identifikasi terlebih dahulu suprasternal notch dari pasien. Dan 5 cm di bawahnya itu terdapat sternal angle atau bagian horizontal bony ridge dari manubrium dan juga boniosternum. Sini. Kemudian di bagian lateralnya itu terdapat tulang rusuk kedua. Di bawahnya itu terdapat intercostal space, di mana di bawah tulang rusuk kedua terdapat intercostal space kedua. Untuk pemeriksaan posterior chest, posisi dari pasien lehernya agak ditekuk ke depan. Kemudian di sini terdapat proses yang menonjol, itu merupakan C7, dan di bawahnya terdapat proses yang menonjol juga sama, yaitu T1, dan dapat diidentifikasi ke bawahnya sesuai dengan susunan dari vertebra. Selain itu, di bagian inferior dari scapula dapat diidentifikasi tulang rusuk 7 karena selevel atau sama sejajar. Terdapat beberapa garis vertikal yang perlu diketahui saat pemeriksaan dada. Yang pertama ada mid-sternal line, yaitu garis vertikal yang terdapat di mid-sternal. Kemudian di bagian posterior ada vertebral line, yaitu garis vertikal yang terdapat di mid-vertebral. Selanjutnya di bagian clavicular terdapat mid-clavicular line, yaitu garis vertikal yang terdapat di bagian tengah dari clavicular. Kemudian di bagian aksila terdapat anterior axillary line yang merupakan garis vertikal yang terdapat di lipatan anterior dari aksila. Di bagian posteriornya terdapat posterior axillary line yang merupakan garis vertikal di bagian lipatan posterior aksila, dan di bagian apex dari aksila sendiri terdapat mid axillary line. Untuk pemeriksaan anterior chest terdiri dari inspeksi, palpasi, taktil fremitus, perkusi, dan juga auskultasi. Untuk inspeksi, pasien berada pada posisi supine atau terbaring. Posisi pemeriksa berada di bagian tengah dan di depan dari pasien. Kemudian instruksikan pasien untuk bernapas. Bapak boleh bernapas. Di sini diperhatikan bahwa bentuk dari dadanya apakah simetris atau tidak, kemudian apakah terdapat retraksi saat pernapasan, dan apakah terdapat abnormalitas saat pergerakan pernapasan seperti delay, baik itu unilateral ataupun bilateral. Palpasi bagian dada dari pasien, terutama bagian yang dikeluhkan, yang sakit. Kemudian tempatkan kedua ibu jari di tulang rusuk ke-10 dan 4 jari lainnya melingkupi rib cage. Di slide ke medial agar tidak terdapat space antara ibu jari dengan vertebra. Kemudian instruksikan pasien untuk bernapas. Bapak boleh bernapas. Dilihat apakah terdapat perubahan pada jarak kedua ibu jari, dan juga dilihat pergerakan pernapasannya apakah simetris atau tidak. Juga lihat ekspansi toraksnya sebesar apa. Untuk taktil fremitus bisa menggunakan ball atau bagian bony part dari palm atau menggunakan ulnar surface. Selanjutnya nanti pasien diminta untuk mengucapkan kata 99 atau 111, dan nantinya ball atau ulnar surface ini akan ditempatkan di beberapa area dari dada pasien secara simetris. Bapak nanti boleh ucapkan 99 ya. 99 Untuk perkusi, hiperekstensikan jari tengah tangan kiri, kemudian tempatkan pada site yang akan diperkusi. Hindari kontak dengan bagian tangan yang lain, dan nantinya di strike di bagian distal interphalangeal joint menggunakan jari tengah kanan. Di strike-nya dengan cepat, kuat, dan posisi tangan kanannya harus fleksi dan juga rileks. Dengarkan intensitas, pitch, dan juga durasi dari suara perkusinya.
auskultasi, instruksikan pasien untuk bernapas dalam dan membuka mulutnya. Bapak nanti nafasnya dalam dan mulutnya terbuka ya Pak? Iya. Kemudian auskultasi ini didengarkan menggunakan diafragma dari stetoskop. Nanti diafragma ini akan ditempatkan di beberapa bagian dari chest secara simetris. Dengarkan suara pernapasan, yaitu diperhatikan durasi, intensitas, dan juga pitch-nya. Untuk normalnya terdapat vesikular, bronkofesikular, dan juga bronkial. Selain itu, dengarkan juga jika terdapat suara tambahan seperti crackles, wheeze, dan juga ronki. Jika yang terdengar adalah crackles, maka identifikasi seberapa keras, pitch, durasi, dan juga jumlah. Selain itu juga waktu saat fase respirasi apa, lokasi, pola, dan juga apakah terdapat perubahan jika batuk atau berubah posisi. Jika yang terdengar adalah wheeze atau ronki, maka identifikasi durasi dan juga lokasi. Selain itu, apakah ada perubahan saat batuk atau bernapas dalam. Tarik nafas. 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 Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Jika yang terdengar adalah suara abnormal saat bronkofesikular atau bronki, maka lakukan auskultasi transmisi suara. Yang pertama, pasien diminta untuk mengucapkan 99 seperti biasa. Bapak nanti ucapkan 99 seperti tadi ya? Iya. 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. Jika yang terdengar lebih keras dan lebih jelas, maka itu termasuk bronkoponi. Sekarang Bapak ucapkan I yang panjang ya Pak? Ya. Normalnya itu terdengar bunyi I yang teredam. Jika terdengar seperti A, maka itu disebutnya egoponi. Selanjutnya Bapak bisikan 99 tadi tapi berbisik ya Pak? Iya. Normalnya itu tidak jelas atau bahkan tidak terdengar sama sekali. Jika terdengar jelas atau bahkan keras, maka disebutnya whispered pectoriloquy. Untuk bagian posterior toraks juga dilakukan takiopremitus seperti bagian anterior, bisa menggunakan ball atau bisa menggunakan ulnar surface. Bapak ucapkan lagi 99 ya? Iya. 99. 99.
99. Untuk perkusi dan juga auskultasi sama, prosedurnya seperti yang bagian anterior chest. Sini dilakukan strike pada jari tengah kiri di bagian distal interphalangealnya menggunakan bagian jari tengah di tangan kanan. Untuk auskultasi juga sama menggunakan diafragma dari stetoskop dan ditempatkan di area simetris dari dada bagian posterior. Coba bernapas dalam lagi. Sekarang ucapkan 99 lagi ya Pak. Iya. 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. Sekarang ucapkan I panjang ya Pak. Iya. I. 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 Selanjutnya berbisik ucapkan 99 lagi.